Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang nonton video. Kali ini kita akan coba belajar mengenai Excel lagi. Topiknya hari ini sedikit mengenai VBA, coding sedikit teman-teman. Jadi, saya akan tunjukkan bagaimana membuat file atau workbook yang teman-teman pengen itu confidential gitu ya, rahasia misalnya, dan hanya bisa dibuka oleh orang-orang tertentu yang teman-teman izinkan. Nah, itu kita bisa gunakan sedikit coding VBA makro. Eh, jadi contohnya bisa seperti ini. Saya punya contoh makro otomatis gitu ya. Saya klik, saya buka filenya. Kemudian, nah, ketika pertama kali dibuka, maka otomatis sudah ada makro yang jalan gitu ya. Ada dua sheet. Nah, ada dua sheet di mana ada satu sheet lagi yang hidden dan itu tidak kelihatan di sini. Nah, kelihatan di sini ya. Di unhide itu tidak kelihatan. Sebenarnya ada satu file lagi atau satu sheet lagi yang terhide di sini, disembunyikan di sini. Dan itu hanya bisa dibuka menggunakan makro juga. Itu dengan misalnya saya sediakan buka sheet gitu ya. Buka sheet. Nah, ada hidden satu di sini. Di sini di hidden satu itu ada apa hidden satu, hidden dua dan seterusnya banyak sheet. Misalnya teman-teman punya banyak sheet, tinggal di hide aja. Jadi hanya teman-teman tertentu, orang-orang tertentu yang teman-teman kasih privilege untuk masuk atau membuka sheet tersebut. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya tentu harus pertama kali harus run makronya dulu. Ketika dibuka, run makronya dulu. Problemnya ada beberapa, kalau teman-teman ini sudah di Excel teman-teman itu sudah di enable makronya, itu akan langsung jalan seperti saya tadi. Tapi kalau misalnya di kebanyakan di secara default Excel itu masih ada prompt-nya. Prompt-nya nanyakan bahwa makronya dijalanin atau enggak, di enable atau enggak gitu ya. Nah, kita harus force atau maksa supaya penggunanya jalanin makronya supaya ini nanti kita enggak apa cheat hidden satu ini tetap tersembunyi gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini. Coba saya balikkan ini default-nya. Jadi harus prompt sebentar ya. Saya coba. Nah, ini Excel saya sudah saya kembalikan ke default-nya yaitu harus ada apa? Harus diaktifasi atau di enable manual makronya. Eh, jadi ketika misalnya saya nambahin makro di sini. Itu Visual Basic kita di oke, hanya eh, coba gitu ya, dan kita box. Oke, nah sekarang coba kita save, workbooknya kita save, as, coba makro, jangan lupa di save as-nya ke Excel and macro enable sheet gitu, ya. Save. Nah, ketika ini saya close, kemudian saya buka lagi, coba makro ya benar ya. Ini nggak jalan makronya karena harus di enable dulu. Enable-nya dengan seperti ini. Coba option, kemudian ke trust center setting. Nah, ini harus di enable di sini. Gitu, teman-teman. Atau misalnya dia disable notification gitu ya. Ya, kita close. Kita jalani lagi. Kita open. Coba makro. Nah, ini makronya nggak jalan, tapi dia ada pilihan enable content. Jadi teman-teman tinggal masukkan message gitu di sini. Ya, ini mengakses konten akan pro. Tuh.
Seperti itu teman-teman. Nah intinya seperti itu video ini. Nah, oke, yang pertama, jadi intinya video ini adalah untuk ketika orang membuka Excel untuk membuka file Excel-nya, itu makronya langsung jalan. Kalaupun misalnya itu di disable, itu kita maksa untuk orang harus mengenable dulu makronya supaya bisa mengakses kontennya. Caranya gimana? Caranya adalah yang pertama, kita harus hide ini hidden dengan menggunakan VBA. Jadi dan di lock menggunakan VBA. Oke, kita pakai file baru ya supaya lebih lebih enak ini kita jalannya. Ini misalnya file menu. Jadi ini file menu yang eh, selalu terbuka dan tempat Anda harus mengaktifkan fungsi makro untuk melihat konten. Ya, ini misalnya kontennya di sini. Ini konten, ya. Ini konten. Nah, ini kan di hide, harus di hide. Hide-nya gimana? Kita menggunakan VBA. Kita ke VBA ke developer, kemudian Visual Basic. Kalau teman-teman yang belum tahu bagaimana cara memunculkan developer tab di Excel, saya ada video, silakan cari di playlist salah satu video saya. Ada bagaimana cara mengaktifkan developer tab. Jadi setelah masuk ke sini, kita langsung ke pilih this workbook, kemudian ke workbook, nah, kemudian kita pilih open. Jadi ketika open, sub ini atau coding ini running. Kita mau ngunci this workbook, kita mau ngunci sheet itu ya, sheet content tadi. This workbook, sheet content visible sama dengan very hidden. Sorry, Excel very hidden. Very hidden ini kita Excel punya dua cara untuk menghide sheet, yang satu hidden, yang satu very hidden. Kalau hidden itu masih muncul ketika kita klik kanan di sini, masih muncul. Misalnya ini saya hide, kita hide di sini, nah masih muncul kalau hidden. Tapi kalau very hidden seperti ini, kita jalanin ya, ya, maka dia nggak akan muncul. Sorry, harusnya nggak. Oh, sorry, ini kan belum sharing. Oke, ini di running. Kemudian kita klik kanan sini. Nah, nggak ada. Padahal ada satu sheet content yang kita hidden di situ. Jadi kita pakai very hidden, teman-teman. Oke, ini sebaiknya kita taruh di modul. Jadi supaya bisa kita panggil-panggil nanti dengan gampang, nggak usah kita begitu. Jadi kita bikin sub hide sheet, hide content, isinya adalah coding tadi. Coding kita copy, kemudian kita taruh di modul. Ini kita tinggal panggil hide content. Terlihat ya, hide content. Oke. Jadi ketika workbook buka, dia akan manggil hide content. Begitu juga ada satu ini lagi, kan tinggal di save aja. Ada satu trik lagi sebenarnya yang bisa ngakalin ini, yaitu kan bisa di ini aja apa ketika dibuka gini, kemudian kita tekan save gitu ya, maka ketika dibuka state hidden ini tetap muncul gitu ya. Nah, itu cara kita mengatasinya adalah seperti ini.
Cara kita mengatasinya adalah seperti ini. Kita masuk ke VBA, kemudian kita bikin sub lagi yang jalan ketika ini before close, gitu ya, atau before save, before close pun ketika ya akan close tutupnya, maka head content-nya jalan. Mau dia buka, mau dia tutup, hide content tetap. Itu teman-teman. Sekarang kita save as dulu. Jangan lupa hide content. Ini harus macro enable. Kita save. Oke, udah beres. Sekarang kita coba. Ya, kita buka hide content. Nah, ini akan muncul. Jadi misalnya kita disable gitu ya. Nah, tetap orang nggak bisa ngelihat konten kita tadi. Konten kita tadi nggak bisa ngelihat gitu ya. Orang harus enable dulu gitu ya. Nah, sementara itu ketika misalnya orang sudah mengenable gitu ya, maka kita harus bikin satu interface supaya konten ini bisa terbuka ya. Kita buat misalnya tombol. Saya bikin contohnya tombol gitu. Tombolnya kita nggak usah pakai yang bawaan, kita pakai shape aja. Teks sheet seperti ini. Atau misalnya nanti teman-teman saya coba akan buat nanti misalnya bikin name passwordnya. Nah, nanti tinggal kita buka ini, jika tekan ini maka dia akan ngecek username-nya apa, password-nya apa, buka sheet gitu ya. Bisa. Tapi untuk ini sederhananya kita pakai ini dulu. Kita buka sheet, kemudian kita kembali ke developer tab, Visual Basic, kita masuk ke modul, kita bikin sub and hide content. Nah, kemudian kita pakai aja supaya enggak banyak-banyak ngetiknya. Seperti ini. Ini kita Excel sheet visible. Itu teman-teman. Jadi kemudian kita kembali ke sheet Excel-nya. Kita klik kanan, assign makro. Makronya kita pakai yang ini ya, unhide content. Kita close dan kita buka. Oh sorry, orang harus enable makro, makanya kita harus enable makronya dulu nih. Atau kita tutup dulu aja, save, buka lagi. Nah, user langsung bisa enable, kemudian kita klik, langsung membuka dia. Buka kontennya, ini konten gitu ya. Nah, misalnya user mau mengakali misalnya save di sini, kita tekan save ya, Ctrl S, nah, save di sini. Ketika tutup, harapannya kan ketika buka lagi maka konten ini tetap terbuka. Kita coba jalanin, save gitu. Maka ketika dia buka hide content, enable tetap gitu teman. Atau misalnya dia buka ini dan save ya, dia buka disable makrosnya tetap, karena before close tadi, before Excel-nya close, kita paksa untuk nutup sheet kontennya gitu. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf sedikit agak panjang dibandingkan video-video yang lain. Klik like jika teman-teman ngerasa video seperti ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.